sampai sini tuh, sampai sini saya merinding. Api jatuh gitu. Saya baru nyadar, bener mas. Pak, itu entah api apa kurang tahu, tapi api jatuh dari atas. Bluk di sini mas, jatuhnya di sini, bener-bener di sini. Jatuhnya pas sini, pas di depan sini. Oke, kembali lagi di channel kita Relawan dan Pendaki Pensiun Ojo Pensiun Tumindak Becik. Kali ini kita dengan Mas Yudi lagi karena respon teman-teman di video yang lalu di saksi mata erupsi Merapi cukup lumayan. Kita kali ini akan melakukan napak tilas di dusun lama tempatnya Mas Yudi. Jadi di sini Mas Yudi akan menerangkan tempat-tempat di dusunnya pada saat atau sebelum kejadian. Oke, langsung saja Mas Yudi bisa ceritakan pada waktu itu 10 tahun yang lalu saat kejadian erupsi Merapi 2010. Oke, terima kasih Mas Rudi ya. Langsung aja ini mas ya. Langsung aja. Saya mulai dari istri saya mengungsi. Itu pada jam 12 siang. Gemuruh sudah makin hebat mas. Jam 12 siang sudah makin hebat. Istri saya waktu itu mengandung 8 bulan. Sama tante saya sini, rumah sebelah saya ini, saya suruh mengungsi ke tempat kantor mertua saya. Nah, setelah itu mulai jam 2 itu ada instruksi dari Pak Dukuh. Lansia, ibu-ibu sama anak-anak suruh ke dusun sebelah. Ngungsi di dusun sebelah. Setelah itu saya tetap stay di rumah bersama adik saya kandung satu sama adik saya yang belakang, adik ponan itu satu. Mulai jam 5 sore mas, itu kaca ini mas mulai bergetar seperti itu terus menerus. Kita masih cuek aja, biasa seperti itu, karena kan kita belum ada pengalaman Merapi sehebat itu ya mas ya. Ya mulai itu sekitar jam 5 udah mulai gemuruh semakin hebat. Jam 6 mas, saya itu menyusul ibu saya. Terus terang saya lapar. Saya menyusul ibu saya ke sana. Alhamdulillah saya ke dusun sebelah itu. Saya di situ dikasih nasi bungkus isinya telur saya masih. Itu enaknya setengah mati mas. Saya bawa pulang, saya makan sama adik saya. Habis itu saya kesini lagi ke rumah lagi. Habis itu setelah sampai rumah sekitar jam 6 saya menyusul ibu saya. Jam setengah 8 sampai rumah. Setengah 8 saya ke perempatan dusun saya mas. Itu tempat pengumpulnya para pemuda ya. Itu saya jam 8-an lah mulai ke sana. Di situ udah ngobrol-ngobrol biasa sama teman-teman sambil memantau gunung itu. Tapi memantaunya cuman lewat apa? Bukan AT mas. AT itu cuman yang punya Pak Dukuh. Pak Dukuh di rumah. Dan kadang Pak Dukuh juga keluar juga. Tapi pada saat malam itu Pak Dukuh pas nggak di perempatan. Itu kita cuma mendengarkan aja gemuruhnya itu. Sesekali kita melihat visualnya itu ke utara, tapi kita harus jalan lagi ke Gendol mas. Jadi dari perempatan tempat kita ngumpul tuh ke Gendol tuh cuma sekitar 200-300 meteran. Habis itu saya ke perempatan, di situ dapat jatah makanan dari kelurahan. Saya makan di situ ya, saya cuma makan makanan ringan itu. Habis dari situ saya kembali ke tempat, saya ke tempat tetangga saya dekat perempatan itu. Di situ juga tempat ngumpul. Lah di situ mas, di situ sekitar jam 10 itu udah mulai agak takut sedikit, tapi masih santai. Jam 11 lewat itu gemuruhnya semakin hebat mas. Sampai bergetar semua kaca-kaca di rumah tetangga, rumah saya juga iya. Itu jam 11 itu 11 perempatan jam 11 lebih itu kawan kami mas itu dapat telepon dari kelurahan, tapi saya lupa itu yang
yang nelpon siapa kurang tahu, disuruh pergi mas. Alhamdulillah mas, saya diberi takut di situ mas, diberi takut. Alhamdulillah saya pulang, manggil adik saya ponaan, tak suruh ikut pergi. Terus tetangga-tetangga sini saya kembali lagi ke perempatan itu lagi mas. Tetangga itu sudah pada panik, udah nggak ada apa namanya angkutan apa ya masalahnya, Berlalu lalang itu. udah nggak ada. Tetangga sini itu masih banyak ada yang stay mas Ya. yang tua-tua itu kan, karena sini ada pernikahan. Ada pernikahan, seharusnya pernikahan itu hari Jumat itu resepsinya. Nah itu malamnya itu sebagian warga masih ada yang di situ. Itu kocar-kacir juga mas, karena nggak ada yang mengantar harus kemana gitu. Cuman ada, kita tuh dengar entah dari mana itu, ayo kita ngumpul di Koramil. Ini rumah saya. Ini sekitar 400 sampai 500 meter dari bantaran Sungai Gendol dan 13 km dari Puncak Merapi. Rumah saya ini dulu tuh paling barat, sekarang menjadi paling timur. Alhamdulillah rumah saya ini nggak ada abunya mas, nggak kena abu. Tapi yang depan sini 20 meter dari rumah saya itu habis semua mas, habis semua. Cuman ketinggal rumah satu. Ini rumahnya Pak D saya. Ini dulu rumahnya, ini sekarang masih ya. Ini rumahnya Pak D saya. Ini alhamdulillah masih, cuman kena kordennya yang paling timur sendiri, dan sampai kaca jendelanya itu pecah, dan awan panasnya itu kena korden. Tapi alhamdulillah masih utuh mas. Ini semua dulu hangus semua mas, kena awan panas. Dan ini jaraknya tahu sendiri, cuman berapa meter ini, 20 meter nggak ada. 20 meteran lah. Berarti di situ dulu masih banyak rumah ya mas ya? Masih banyak rumah mas, ini sini dulu. Sekarang sudah habis, tinggal rumah yang satu ini ya? Iya, tinggal ini rumah pada saya ini. Tapi itu dihuni? Dihuni sampai sekarang masih dihuni. Oke. Melanjut yang tadi ya. Ini rumah Pak D saya tadi ini. Rumah saya tadi sana. Lah ini jalan ini mak, jalan ini sampai sana, ini sampai sini. Ini lahar panasnya sampai sini mas, tapi tipis. Dan ini dulu hangus semua ini pohon-pohonannya ini. Tapi rumah itu masih. Jadi lahar panasnya itu cuman nurut jalan ini sampai sana. Sudah sampai sana habis. Pada saat saya pulang itu masih panas sekali mas, motor saya sampai tak taruh sana. Saya sininya istilahnya jalan kaki, lewat jalan lainnya, lewat jalan kecil-kecil ini ya. Ini yang saya sebutkan tadi rumahnya Pak D saya. Ini dulu yang kena itu korden dan kaca itu pecah, dan dulu lahar panasnya itu segini mas. Ini rumah ini di depan rumah saya, dan rumah saya itu di belakang rumah Pak D saya ini. Ini dulu semua sini, ini semua lahar panas semua sampai sini. Ini yang paling parah ini, sampai awan panasnya itu menyentuh itu. Alhamdulillah nggak sampai ke barat lagi. Kayu yang situ malah nggak kena, yang kena malah bawah lahar panasnya. Ini dulu sekian, ini udah diambil semua nih lahar panasnya itu. Pintu dan lain-lain terbakar nggak mas? Enggak, kalau pintu ini enggak, yang terbakar cuman jendela dan korden ini udah diganti mas, dulu pecah ini. Ya, ini masjid letaknya cuman sekitar 30-an meter dari rumah Pak D saya tadi. Ini masjid ini satu-satunya di dusun kami, Masjid Al Hidayah Bungan. Ini dulu waktu erupsi, setelah semingguan lebih, kita lihat itu di dalam ada batu besar sekali. Padahal dari luar itu nggak ada yang ambrol, itu apa mas? Runtuh. Nggak ada yang runtuh, dan
kalau melewati jendela ataupun pintu, batu itu nggak muat mas. Itu sangat, kita melihatnya ngeri sekali. Dan saya menemukan jam yang masih di atas itu mas, menunjukkan jam 12 kurang 5. Saya lihat sendiri jam itu mati jam 12 kurang 5, dan itu jamnya tuh utuh sekitar 60%, tapi masih kelihatan jarumnya itu masih menunjukkan jam 12 kurang 5, dan kemungkinan sampai lahar panas itu sampai sini jam 12 kurangan. Begitu mas. Assalamualaikum. Masjid Gungan. Ini dulu tuh ada batu besar mas di sini. Padahal pintunya ini dulu ketutup, dan cuman ada dari, mungkin kemungkinan besar cuman dari atas batunya itu atau gimana pun. Karena batunya itu besar di sini. Dan jam tadi masih terpasang di sini mas jamnya. Ini masih ada sisa paku-pakunya. Tuh masih di sini. Jam berapa tadi mas? Jam 12 kurang 5. 12 kurang 5 berarti udah sampai sini gitu ya? Iya. Entah itu awan panasnya atau lahar panasnya kurang tahu yang sampai sini, tapi jam itu mati jam segitu. Ini mas, ini masih utuh mas, ada kaca. Ini dulu ini lahar panas semua loh mas. Ya. Oh ini masih utuh. Pecah-pecah ini ya mas? Ya, cuman ini bendet. Cuman bendet ini aja. Retak. Dan kenapa masjid ini dulu itu, kita sekarang udah punya masjid baru itu di barat dusun kita, dan ini sampai sekarang belum difungsikan karena dulu itu sini masih dianggap masih bahaya daerah gitu, mas. Rawan bencana. Rawan bencana. Jadi kita memutuskan dapat bantuan tuh membangun masjid di barat dusun ini yang sekiranya aman gitu. Selamat malam. Ini saya ketemu dengan Pak RT saya, Pak Joko Kurniawan, yang pada malam itu yang pertama menyiarkan untuk pengungsian yang terakhir kepada Mas Joko. Itu gimana Mas Joko? Pada malam itu Mas Joko kok tiba-tiba menyiarkan itu, apakah dapat kabar atau gimana Mas Joko? Oh ya, waktu itu kita selalu siaga di tengah masyarakat karena untuk malam itu masih terbatas dengan komunikasi, terutama HP maupun HD, sehingga warga selalu siap siaga. Malam itu juga kita dapat informasi dari pihak kelurahan dan kecamatan bahwa di posisi yang dekat Sungai Gendol harus dikosongkan, sehingga malam itu juga kita bergegas harus mengosongkan diri di kampung ini. Dan alhamdulillah waktu itu kami berpikiran bahwa barangkali sudah ada tidur karena terjadi tengah malam sekitar jam 11 malam. Kami punya inisiatif, kami waktu itu lari ke masjid untuk menyiarkan bahwa masyarakat harus mengosongkan di kampung ini, harus mencari dan ke tempat yang lebih aman. Waktu itu kita langsung bergegas berhamburan, di mana harus kita cari waktu maupun tempat yang aman. Dan kebetulan sekali bahwa jam 12 malam bahwa di kampung Gungan ini telah terjadi erupsi sehingga meratakan kampung-kampung maupun rumah-rumah yang ada. Dan kami warga waktu itu pertama kita ngungsi di Kecamatan Ngaglik, Jalan Kalurang yang pertama kali. Setelah itu baru kita dievakuasi satu pengungsian di Stadion Maguwoharjo. Demikian. Itu Mas Joko, saya itu bingungnya pada waktu itu Mas Joko, kan ada simpang siur, ada yang disuruh Koramil, ada yang ke stadion. Itu dulu Mas Joko pertama ke berunggang ke Koramil itu atau kemana Mas Joko? Waktu itu kita menuju ke Balai Desa Wikirsari. Ternyata karena awalnya itu di sana tempat pengungsian yang titik kedua di sana juga suruh mengungsi yang lebih jauh. Setelah itu kita ke
Jalan Kaliurang, karena ada himbauan harus di sana dulu, terutama ditampung di Kecamatan Ngaglik. Nah, baru kita mendapat informasi siangnya itu, karena terjadi itu kan malam Kamis ya, malam Jumat ya, malam Jumat. Setelah Jumatan itu kita semuanya harus menjadi satu di Stadion Maguwarjo biar mudah dalam koordinasinya. Oh, jadi pada waktu itu gini Mas Joko ya, saya kan ada dua informasi ya. Kalau saya tuh yang nangkepnya informasi itu suruh ke Koramil Mas, dan saya tuh bersama sebagian warga itu juga menuju ke Koramil Mas. Pada saat itu saya juga sebagian kecil membawa ngetut lah Mas, ada yang ngetut ke saya, karena kita juga bingung juga Mas pada saat itu. Mungkin pada saat menyiarkan itu entah saya yang pergi duluan atau gimana, tapi pada saat itu tuh katanya yang sini ada yang istilahnya ada mau resepsi gitu ya Mas ya. Yeah. Dan katanya juga kursi-kursi sudah ditata kebetulan itu di jalan ya Mas ya, itu disingkirkan semua atau gimana Mas? Itu betul sekali bahwa malam itu kita dari sore sampai malam jam setengah 10 itu, karena salah satu warga ada yang mempunyai hajat, kebetulan di hari Jumat mengadakan resepsi pernikahan. Karena dengan kondisi malam itu sudah kita siapkan, pagi itu sudah semuanya hancur, kena panas dari erupsi Merapi, sehingga tidak ada yang tersisa, baik kursi bahkan rumah yang akan kita gunakan untuk acara resepsi tersebut juga ikut dalam musibah tersebut, yaitu kebakar semuanya. Jadi gini ya Mas, bisa disimpulkan dulu itu karena minimnya informasi, HP juga jarang yang punya, HT juga kalau nggak salah cuma satu yang punya Pak Joko ya. Itu jadi kita tuh minim informasi, ada yang Pak Joko sendiri langsung ke balai desa. Itu waktu itu kita juga sudah punya HP, walaupun HP dulu hanya untuk komunikasi aja. Kita mendapatkan informasi dari salah satu pamong desa, itu menyampaikan bahwa sudah terjadi letusan yang lebih besar lagi, sehingga dihimbau untuk masyarakat segera mengosongkan wilayahnya, terutama di dusun Guan ini. Sehingga kita ya waktu itu dengan perlengkapan yang ada dan kondisi seadanya, kita baru bisa mengosongkan wilayah ini. Jadi bisa dibilang pada waktu kita kan juga hampir bersamaan Mas perginya dari sini ya. Kemungkinan jam 11 atau jam 11 lebih itu lava pijar itu udah hampir dekat dengan dusun sini Mas. Kemungkinan besar seperti itu ya. Ya, itu dari jarak hanya setengah jam itu sudah barangkali kondisi di wilayah ini sudah berbeda sekali. Ini salah satu bukti masjid yang waktu itu untuk kita menyiarkan informasi, karena kita kan waktu itu masih ada warga yang di rumah, karena ya kita sebenarnya sudah sejak sore waktu itu sudah kita umumkan untuk segera mengosongkan. Memang kebetulan sekali untuk salah satu warga, bahkan dua, itu yang menjadi korban karena sudah rentan sekali, sorenya tidak mau diajak untuk mengungsi, sehingga ya bagaimanapun malam itu kita kondisi sudah tidak bisa menyelamatkan, kita menyelamatkan diri masing-masing, sehingga terjadilah dua korban nyawa yang meninggal dalam kondisi kena bencana tersebut. Kedua itu Mbah Somo Putri, Kakung sama Putri itu ya. Ya, inilah sedikit wawancara kita bersama Pak RT Dusun Gungan, RT 04, Pak Joko Kurniawan. Dan Pak Joko Kurniawan ini udah 15 tahun lebih jadi RT ya Mas Joko? Iya, kurang lebih. Oke, terima kasih Pak Joko. Sama-sama, monggo ya. Ya, seperti yang diceritakan Pak RT tadi, ada dua warga kita yang kena jadi korban Gunung Merapi, yaitu Mbah Somo Kakung dan Mbah Somo Putri. Ini dulu rumahnya di sini Mas, rumahnya di sini.
tidurnya juga di dekat-dekat sini mas. Itu terseret sampai sini mas. Terseret sampai situ mas. Terseret sampai sini sekitar 50-an meter kurang lebih segitu. Dan sini berdua jajar mas, cuman selisih 2 meter. Jadi ya agak, padahal yang Mbah Kakung itu nggak bisa jalan, yang Mbah Putu itu kayaknya agak sakit matanya. Jadi murni keseret sampai sini. Berarti murni keseret ini. Murni keseret sampai sini. Oke, ini kita berada di rumah yang diceritakan Pak RT tadi yang apa? Yang pada Jumatnya itu seharusnya resepsi. Ini mas, ini rumahnya. Ini dulu untuk resepsi dan tinggal maaf ya, poin ini aja. Dan dulu ini tuh semua ini sudah dibuat apa namanya? Tenda itu mas, untuk layaknya resepsi di dusun. Terus karena apa namanya, depannya itu kecil, jadi kita memakai badan jalan. Dan di sini ini semua dulu ditata porsi dan ada tendanya juga sampai sana mas. Nah, pada saat itu tetangga saya yang cerita, pada saat erupsi itu yang pada mengungsi itu ada yang lewat sini, meja dan kursinya ditendang semua biar untuk lewat itu mas. Karena saking paniknya gitu. Saking paniknya mas. Nah ini dulu semua sampai sana mas. Ya, pada saat itu kita tuh dari Koramil Cangkringan. Saya yang tadinya mau ngambil jemput mbah saya. Terus mbah saya udah ketemu di jalan. Terus saya sini mau ngambil lewat sini mas. Ini jalur yang besar untuk menuju ke rumah saya mas. Ini saya mau ngambil surat-surat itu sama adik saya. Nah, sampai sini mas. Sampai sini saya merinding. Sampai sini saya pakai motor sama adik saya di depan. Pada saat itu motornya koplingan mas. Nah, saya tuh sampai sini ditepuk sama adik saya mas. Mas, ada api jatuh gitu. Saya baru nyadar, bener mas. Pak, itu entah api apa kurang tahu, tapi api jatuh dari atas. Bluk di sini mas, jatuhnya di sini, bener-bener di sini. Dan saya pada saat itu masuk gigi 3 mas, saking paniknya. Posisinya Mas Yudi di mana tas? Ini saya di sini mas. Berarti nggak ada 10 meter ya mas? Saya di sini, jatuhnya pas sini, pas di depan sini. Nah itu saya di sini, plok. Saya itu masuk gigi 3 mas, pakai motor koplingan. Saya muter mas, saking paniknya mas. Habis itu saya langsung balik kanan, lari arah sana lagi. Itu mas. Ini mas, bener-bener di sini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bersama adik saya jatuh. Kalau saya itu mungkin nggak diperingati ada api jatuh situ, mungkin saya ada ke sana, udah nggak tahu apa yang terjadi. Untuk mereview ini ya, saya bilang kemarin di tempat saya nongkrong sama teman-teman yang selain di perempatan juga ada yang di rumah ini. Ini sekarang rumah ini batunya masih di sini. Ini dulu rumah ini. Jadi sama aku. Nggak Pak Yatma, saya jadi waktu nih. Ini gabung jadi sisan. Aku